Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin adzim. Faswa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangdur ilayya sayyidi binadar musilati lil khadratil ali. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Muallif Salat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah yang senantiasa kita taati dan senantiasa kita dereki. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlal bait yang kami muliakan, segenap pengurus Pondok Pesantren Kedunglu yang kami hormati, segenap panitia pelaksana asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, anak-anakku putra maupun putri peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang kami cintai. Marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar mengaji dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan ini. Sanjungan salawat salam yang setepat-tepatnya dan seindah-indahnya mari bersama-sama kita haturkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Mudah-mudahan senantiasa tercurah kepangkuan segenap aulia illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah
kepada beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an wa a'ada alaina min barakatihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi anak-anakku, marilah kita yakin bahwasanya beliau-beliau yang tersebut di atas senantiasa menjangkung kepada kita semua dengan syafaat tarbiyah barokah karomah nadrohnya, sehingga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini nanti benar-benar membawa ilmu yang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari protokol yang telah memberikan kesempatan kepada diri pribadi kami untuk menyampaikan beberapa pengetahuan atau materi tentang etika atau adab berperilaku wanita muslimah. Mari acara pada siang hari ini, sebelum kami berbicara panjang lebar, kita adakan pisoanan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Anak-anak peserta asrama Ramadan yang kami cintai, pagi siang ini kita menyampaikan materi adab atau etika berperilaku wanita muslimah. Karena ini adalah kita khususkan pada wanita, saya mempunyai permintaan audien wanita itu maju ke depan sini dan laki-lakinya bergeser. Boleh? Monggo ganti posisi, yang perempuan maju ke depan, kemudian yang laki-lakinya pindah di belakang. Ke belakang.
Semakin cepat, semakin baik. Monggo anak-anak yang sebelah sini lebih maju ke sini, nggak apa-apa. Biar temannya dapat tempat. Monggo agak maju. Baik, sambil mencari posisi atau tempat masing-masing, kita lanjutkan. Adab berperilaku wanita. Ini tidak pernah terlepas dari materi yang kita sampaikan kemarin, yaitu tentang aurat wanita atau aurat muslimah. Adab berperilaku wanita muslimah dalam hal ini adalah tujuannya yaitu memuliakan dirinya, berpusat pada penjagaan kehormatan wanita itu sendiri. Adab wanita muslimah dalam memuliakan dirinya berpusat pada penjagaan kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Adab itu meliputi titik 2, mengenakan pakaian syar'i untuk menutup aurat. Mengenakan pakaian syar'i untuk menutup aurat. Menghindari tabarruj atau berhias berlebihan. Menghindari tabarruj atau berhias berlebihan, menjaga lisan dan suara. Menjaga lisan dan suara, menundukkan pandangan, menundukkan pandangan, serta menjaga jarak dengan non-mahram. Serta menjaga jarak dengan non-mahram atau bukan mahramnya.
Titik. Berikut adalah poin-poin penting. Berikut adalah poin-poin penting adab wanita muslimah. Satu, menutup aurat atau berpakaian syar'i. Kemarin telah kita bahas menutup auratnya wanita muslimah itu bagaimana anak-anak? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Terus dengan pakaian yang longgar, ya kemarin sudah kita bahas ya, pakaian yang longgar dan tidak menerawang atau transparan sehingga kulitnya itu kelihatan. Ya. Kenapa kok dengan pakaian yang longgar? Karena kalau pakaiannya ketat, maka wanita itu sama dengan tidak berpakaian karena memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kenapa kok tidak boleh pakaian menerawang? Karena memperlihatkan kulit sehingga bukan lagi pakaian itu melindungi diri, bahkan akan menjadi fitnah. Nah, kaitannya dengan menutup aurat ini bolehlah saya sampaikan aurat, penutup aurat ketika kita bersolat ya anak-anak ya. Kalau di negara kita ini pada umumnya ya ini pakai mukena. Nah, dalam pandangan orang-orang yang kebanyakan memakai mukena itu sebenarnya yang lebih pas itu adalah mukena yang apa anak-anak? Terusan. Tapi pada kenyataannya saya sering melihat anak-anak lebih suka pakai mukena yang potongan 2 lembar. Sholat batal itu ketika apa anak-anak? Auratnya kelihatan, terbuka. Nah, ini kebanyakan dari pendapat bahwa sholat dengan mukena yang putusan itu auratnya itu lebih sering terbuka. Apalagi kalian sholatnya pakai lengan pendek. Nah, prakteknya kalau takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Kalau pakai mukena pedotan otomatis tersingkap, iya anak-anak. Apalagi kalian pakai lengan pendek, tangannya kelihatan. Jadi kalau demikian lebih amannya sholat kita agar aurat tidak sewaktu-waktu takbiratul ihram itu terbuka, sebaiknya kita memakai mukena yang terusan. Nah, gimana? Bisa diterima? Ada yang tidak, ada yang bisa.
Ya, setelah asrama Ramadan nanti kalian pulang ke rumah, liburan kan? Pulang ke rumah, balik ke sini, rukuh yang putusan itu minta ganti ke orang tua kalian biar aman, pakai rukuh yang terusan. Yang putusan itu diafkir atau diistirahatkan. Rukuh terusan itu yang coraknya bagus-bagus dan indah-indah juga banyak anak-anak. Saya yakin kalian itu memakai rukuhnya itu sepertinya bukan untuk sekedar menutup aurat saja, tapi bagus-bagusnya mungkin ya. Agar terhindar dari terbukanya aurat saat sholat dan aman saat sholat, maka pakailah rukuh yang terusan. Karena yaitu tadi akan membatalkan sholat jika auratnya terbuka. Apalagi yang bawahannya agak cupet atau pendek. Nah, itu ketika kalian duduk tahiyat itu biasanya kakinya juga kelihatan. Ini yang sering menjadi pengamatan saya. Setuju? Apa gak nyaman pakai terusan? Kurang modis gitu toh? Enggak toh? Ya. Besok kalau balik lagi ke pondok, rukuhnya minta yang baru, yang terusan, ya. Terus kemudian aurat itu kan yang bukan aurat telapak tangan dan wajah. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan juga. Wajah itu yang sini ya. Jadi kalau di bawahnya dagu ini tetap anggotanya aurat. Jadi pakai rukuhnya itu harus dimajukan begini sampai gak kelihatan. Memang kalau dilihat gak jadi cantik lagi, artinya karena maju gini ya. Nah gitu. Tapi itu kaidah anak-anak. Aurat harus tertutup. Jadi ikuti aturan bahwa harus menutup aurat. Seringkali saya lihat juga ada yang lubang kepala itu diperosotkan ke bawah sehingga hanya pakai jilbab saja. Nah, padahal jilbabnya itu mundur ke belakang yang di bawah dagu ini juga kelihatan. Nah, makanya nanti saat sholat saja, nah monggo ditutup karena ini juga bagian daripada aurat. Setuju? Harus, karena ini aturan agar supaya sholat kalian menjadi sah. Terus kemudian yang nomor dua, menghindari tabarruj. Menghindari tabarruj. Apa itu tabarruj? Berhias berlebihan. Adakah di sini yang berhias berlebihan? Contoh daripada berhias berlebihan adalah wedaan kewandel, alis dikerek, apalagi pakai lipstik menor,
Ada lagi? Apa? Eyeliner? Eyeliner. Terus? Blush on. Itu masuk kategori tabarruj. Kemudian adakah yang memakai gelang mulai lengan sini sampai sini? Adakah yang memakai gelang kaki? Adakah yang memakai minyak wangi yang wanginya berlebihan? Ketahuilah anak-anakku, wanita muslimah yang ada di majelis ini, bahwa itu semua adalah tindakan tabarruj. Jadi yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh wanita muslimah yaitu tidak berlebihan dalam berhias atau menampakkan perhiasan dan kecantikan yang dapat memancing syahwat laki-laki. Jadi dengan demikian sebagai wanita muslimah berdandanlah sewajarnya, ya. Kecuali berdandannya itu untuk siapa? Untuk suaminya. Jikalau kalian berdandan untuk menarik laki-laki non muhrim, itu jatuhnya haram. Yang diperbolehkan dan bahkan diwajibkan adalah berdandan untuk sang suami. Paham? Bukan tidak boleh berdandan, tapi batasannya itu tadi ya, tabarruj, tidak berlebihan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi ngedombrot ya aja sampai cah, ya ta? Tapi berpakaianlah, berhiaslah yang sewajarnya. Kemudian yang nomor 3, yang nomor 3, menjaga lisan dan suara. Menjaga lisan dan suara. Menjaga lisan dan suara itu yang bagaimana? Berbicara yang sopan, terus tegas,
dan tidak melembut-lembutkan suara di depan laki-laki non muhrim, termasuk boten pareng berkata kotor utawa misuh-misuh. Siapa yang gak pernah? Yang tidak ngacung berarti pernah. Pernah misuh-misuh. Sebenarnya arti kata dari yang kalian pisuh-pisuhkan itu sendiri banyak orang mungkin gak paham. Kalian marah-marah dengan berkata-kata kotor, mengumpat-umpat, mencela-cela. Nah, itu nanti kembalinya ke diri kalian sendiri, anak-anak. Karena sedikit apa yang kamu lakukan itu semua ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan jelek maupun perbuatan yang bagus. Maka mulai saat ini yang masih suka atau bisa misuh-misuh, stop. Sejengkel apapun hati kalian, sebaiknya apa yang kalian ucapkan? Nah, istighfar dan bersolawat. Iso apa gak kira-kira mengendalikan diri ketika marah-marah, nyebut-nyebut astagfirullahaladzim atau ya sayyidi ya Rasulullah? Insya Allah sanggup. Misalnya swandal marpe digawe metu wis kadung macak cuantik, tiba-tiba gak ada digosop koncone. Apa yang kalian keluarkan dari mulutmu? Astaghfirullahaladzim ya sayyidi ya Rasulullah. Enak cah dirungokne nang kuping. Kami sebagai mentor yang kemarin masih mendengarkan ada umpatan-umpatan yang menyakitkan atau istilahnya itu apa? Manas nih kuping. Yang pakai misuh-misuh, kalau password ketika hatinya itu sakit terus diganti dengan istighfar dan menyebut-nyebut Rasulullah, adem rasane. Nah, sanggup ya anak-anak ya, sebagai wanita muslimah, sebagai pengamal sholawat wahidiyah, sebagai santri Kedunglo, saat marah-marah dan hati merasa tidak enak, sebutan yang kalian wiridkan adalah istighfar dan mengungsi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat atau nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu namanya iltijaul ummah ila sayyidihim, mengungsinya umat kepada pemimpinnya atau beliau Rasulullah. Tak kira cah nanti ya sewaktu-waktu kalian saatnya sudah bisa diberi kesempatan untuk pulang, di rumah menemui kejengkelan-kejengkelan, terus sebutanmu berpindah menjadi hal semacam itu,
betapa senengnya kedua orang tuamu. Ya Allah, alhamdulillah anakku tak pondokne lagi urung genep setahun ae saiki wis pinter-pinter kaya ngene. Wis bisa menjaga lisan, sudah bisa mengendalikan suara. Dari yang tadinya ngomong dengan nada tinggi, teriak-teriak, tertawa terbahak-bahak, menjadi anak yang lembut dan solihah. Ngomongnya sudah bisa dikendalikan, emosinya sudah bisa dikendalikan, bahkan sebutannya sudah mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah wa rasulihi. Itulah anak-anakku, tujuan kedua orang tua kalian memondokkan di sini ini agar supaya kalian berubah menjadi anak-anak yang qurrata a'yun bagi kedua orang tua kalian. Apa toh qurrata a'yun? Qurrata a'yun. Disawang kuwi maremne, nglegakne, ayun cah. Jadi wis pokoke nyenengne lah. Saya yakin jika kalian nanti mempraktekkan bahwa menjaga lisan dan suara itu kalian praktekkan di rumah, pulang ke sini lagi wis sak njaluke apa karo wong tua sampean dituruti. Mari kita berdoa agar kedua orang tua kita senantiasa diberi kelonggaran rizki, sehingga diberi kemampuan untuk mencukupi segala kebutuhan kalian selama belajar di pondok. Amin ya rabbal alamin. Terus ini tadi menjaga lisan. Kalau menjaga suara apa? Ya gak sampai segitunya lah ya. Pakai bahasa isyarat nanti kan malah bisu kabeh. Tidak teriak-teriak. Sebagai perempuan, jangan teriakannya itu mengundang kehebohan dunia sekitarnya. Pernah saya lihat ada di sebuah asrama guyon sampai teriak-teriaknya itu ada seperti orang yang dilempari ular gitu loh. Nah, itu termasuk menjaga suara. Kemudian di samping menjaga suara dan lisan, kita diperintahkan juga untuk selalu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Iki penggaweane lisan ya cah. Pekerjaannya lisan. Lek enek koncone yang salah atau kurang benar atau belum memiliki akhlakul karimah, kuwi yo aja dijarne ae cah. Yo dielingne. Contohnya, contoh yang gampang-gampang saja di kehidupan sekitar kalian. Misalnya ada anak yang beli jajan dari Pak Pai. Mari ngono, jajan itu belum sampai ke tempat tujuan yang kalian inginkan untuk duduk atau istirahat, sudah ngemil turut dalan.
Nah, itu cara adab no piye cah? Bagus apa sopan? Tidak sopan. Makanya nek kalau ada teman-teman kalian yang makan atau minum sambil jalan, nah mari yang tahu mengingatkan. Nah itu namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr, cara mengingatkannya harus dengan sabar. Orang-orang pewarani laki-laki lah ya, ini saya pernah lihat juga, ini laki-laki yang makan turun dalan, gorengan, es dicucupi turun dalan. Caranya mengingatkan watawasau bis sabr, ya diparani, ditegur, duduk dulu lah, jangan sambil jalan. Duduk dipuarani, mari ngono disuwaduk utawa dijegal. Nah, itu namanya tidak watawasau bis sabr. Paham ya? Nah, setelah Ramadan nanti mudah-mudahan tidak ada lagi santri sini yang makan dan minum sambil jalan, sambil berdiri. Jari ini mbah-mbah yang sepuh-sepuh biyen lek makan sambil jalan dan sambil berdiri kuwi kaya apa cah? Kayak sapi, kayak kambing. Maukah diri kalian dipadakne dengan sapi dan kambing? Hah? Gak mau toh? Nah, makanya berubahlah. Adab, menjaga lisan, menjaga suara dan berperilaku harus betul-betul lirasul dan birrasul. Mengikuti contoh dan perintahnya Rasulullah. Yang berikutnya, yang keberapa? Nomor berapa? Nomor 4. Menjaga kehormatan dan pandangan. Menjaga kehormatan dan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagai bentuk harga diri tertinggi. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagai bentuk harga diri tertinggi. Ini contohnya bagaimana anak-anak? Menundukkan pandangan itu tidak memandang sesuatu yang bukan haknya untuk dipandang. Ada laki-laki lain yang bukan muhrimnya didelok, diliatin terus. Karena saking tampannya yang dilihati, sampai kesandung ora kroso. Tiba-tiba jatuh terjerembab. Wah. Itu akibat tidak menundukkan pandangan. Sebagai wanita muslimah, jika berpapasan dengan non muhrim itu harus menundukkan pandangan, kecuali jika ada hal-hal yang dianggap perlu.
Terus kemudian menjaga kemaluan. Anak-anak, ini yang teramat sangat harus kita jaga. Bahkan Allah mengingatkan, menjaga kemaluan itu kan menuju ke arah yang disebut apa aja? Wala taqrabuz zina. Mendekati atau dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal kemaksiatan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian apa boleh kita tidak menundukkan pandangan? Boleh kepada siapa saja. Orang tua, bapak, kakak laki-laki, adik laki-laki, terus suami. Kalau kepada suami justru kita tidak boleh menjaga kemaluan. Dikekne kabeh kepada suaminya ya. Seluruh tubuh kita adalah milik suami. Jadi jika begitu kita boleh bebas dari menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tunggu saat setelah kita bersuami istri. Dadi ojo gak oleh lo ya lirak-lirik. Itu adalah namanya perbuatan maksiat. Maksiatnya mata. Segala dosa yang kita perbuat, baik itu dosa dari seluruh anggota kita, nanti akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Percaya apa gak cah kira-kira? Alhamdulillah, sebagai wanita muslimah kita harus percaya bahwa hari akhir itu betul-betul ada, bahwa pertanggungjawaban apa yang kita perbuat di dunia ini di akhirat kelak juga ada. Kemudian nomor 5. Bergaul dengan sesama muslimah sholihah. Bergaul dengan sesama muslimah sholihah. Ada catatan di sini ya, sholihah. Atau memilih lingkungan pertemanan yang baik. Ini nyata loh anak-anak. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan sesama muslimah sholihah
atau memilih lingkungan pertemanan yang baik, karena kita sering melihat kenyataan-kenyataan wanita-wanita muslimah itu rusak akhlaknya karena salah Ada yang bisa memberi contoh wanita yang salah bergaulan sehingga rusak akhlaknya? Ayo, coba yang acung. Kamu yang belakangnya itu coba berdiri, apa contohnya wanita muslimah yang salah pergaulan? Wes yang tahu, ayo dang. Gimana? Ayo berdiri. Gimana? Tidak mentaati? Tidak mentaati aturan pondok, diajak temennya keluar nonton bioskop, karena temannya itu senang dengan tontonan-tontonan yang menjauhkan diri dari Allah wa Rasulihi, terus kalian ketut-ketut. Akibatnya kalian menjadi anak yang durhaka karena melanggar aturan pondok. Itu salah satu atau bagian dari salah pergaulan, tidak berteman dengan sesama muslimah yang solihah. Kalau laki-laki contohnya, ada yang bisa memberi contoh? Wahai laki-laki, apa? Di pondok ada peraturan dilarang merokok di area pondok. Loh, lah kok berteman dengan anak-anak di luaran yang tidak punya aturan mengenai pelanggaran ketika merokok, bahkan melu-melu kesana kemari ke toko beli rokok, terus rokokan sedat-sedut, turut embong. Nah, ini tidak hanya wanita saja, ini laki-laki pun demikian. Bergaulah dengan sesama muslim yang soleh. Contohnya cah, lek cedek karo bakul atau penjual minyak wangi, maka apa yang kalian hirup? Wangi. Tapi kalau kalian dekat-dekat dengan orang yang bukan nggak pernah mandi, nguras WC itu loh cah, sing WC itu kan bau sekali. Nah, iya kan menguras sapi tank. Nah, itu kalian juga akan terkena bau busuknya. Maka bergaul dengan sesama muslimah solehah itu penting sekali. Bergaul dengan koncone yang sregep baca Al-Quran, terus hatinya tergerak, aku ya pengen baca-baca Al-Quran gitu, deres-deres gitu. Terus kemudian bergaul, berteman dengan temannya yang sregep qiyamul lail. Akhirnya dia tergerak juga hatinya untuk ikut-ikut
sholat malam. Nah ini saya tak tanya, anak-anak itu di samping sholat witir di Serambi, apakah sholatnya cuma witir saja atau ditambahi dah? Sungguh ditambahi betul? Sholat apa ae jajal, sebutkan. Tahajud, hajat, taubat, terus tasbih. Lu tasbihnya malam-malam juga. Gak oleh bohong lo, caki tenan lagi apa yang kalian lakukan nih yang sebutkan. Ada yang malam-malam sholat qiyamul lailnya juga diisi dengan tasbih, sholat tasbih? Atau cukup di waktu Ahad pagi saja? Ahad pagi saja kuwi ae lek pas oleh jatah masuk ke Serambi. Lek oga gimana? Sholat tasbih ndak? Sholat apa mau qiyamul lailnya tadi? Tahajud, hajat, taubat. Witirnya bareng-bareng ya jamaah di sini. Nah, qobliyah subuh. Sholat hajatnya itu minta apa cah kira-kira yang paling utama sampean suwun? Apa? Lek sholat hajat kuwi nyuwuna sing apik-apik kanggo keselamatane awake dhewe, kanggo keselamatane keluargane, kanggo kemakmurane awake dhewe lan keluargane. Keluarga itu meliputi orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, dan cah. Iki biyen dawuhnya beliau Kanjeng Rama Kiai Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Sekalian sebagai remaja boleh memohon apa saja untuk masa depan kalian sejak sekarang. Karena apa cah? Tirakat, riyadhah, memohon itu ijabahnya tidak hanya 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi bahkan 10 tahun yang akan datang bisa jadi baru diijabah. Mula makanya walaupun kalian ini masih SMP, kalian boleh memohon diberi suami istri yang solih atau solihah, diberi kaya raya yang halalan toyiban dan barokah. Neng lek kaya raya jangan sampai lupa, kalian harus senantiasa bersyukur. Jangan sampai lupa, kalian harus senantiasa dermawan. Kaya tapi medit gak ada gunanya cah. Sregep berjuang. Kalian ditunggu-tunggu oleh perjuangan di daerah kalian untuk meneruskan generasi-generasi sepuh di daerah kalian memperjuangkan perjuangan Wahidiyah di daerah kalian. Terus lanjutnya nomor 6, adab berinteraksi. Adab berinteraksi itu menghindari berjabat tangan dan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Menghindari berjabat tangan dan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini dikhawatirkan lek katutan nafsu ya.
Jadi mengandung nafsu agar terhindar dari hal-hal yang demikian, maka ini adab berinteraksi dimasukkan di sini adalah menghindari berjabat tangan dan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian nomor 7. Sing adab berinteraksi iki mau diulas saya. Berjabat tangan itu ada kalanya di daerah kita ini Indonesia umumnya itu diperbolehkan. Terus yang tidak diperbolehkan itu adalah karena yaitu tadi supaya terhindar dari fitnah dan terbawanya nafsu untuk adegan berjabat tangan itu. Sampean pernah tahu ndak anak-anak, ada orang yang berjabat tangan yang dipegangnya itu erat-erat dan gak mau dilepas-lepaskan itu bukan muhrim loh. Pernah tahu ndak? Nah, itulah kenapa berinteraksi dengan berjabat tangan yang dilarang. Karena ya itu tadi karena oknum yang menyalahgunakan tindakan berjabat tangan untuk niat-niat tertentu. Apalagi bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, gandeng-gandengan kemana-mana, duduk muhrime barang, rangkul-rangkulan. Nah, itu tidak boleh, haram. Sewangke ngakrape sampai gak ada bedanya laki atau perempuan, tetap tidak boleh. Sebagai wanita muslimah yang bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram tidak boleh, apalagi bersentuhan yang dalam tanda petik malah rangkulan, malah gandengan. Nah, itu otomatis dilarang. Nomor 7. Ketaatan di rumah. Ya sing nyenyak turu gitu itu dapatnya kan ya cuma tidur ya. Jangan meri. Rezeki itu bukan hanya duit saja loh cah ya. Ilmu itu juga rizki. Terus tidur gak dapet tambahan ilmu berarti rizkinya ya meangkler leh turu itu gak dapet tambahan ilmu. Makanya kita selalu disarankan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lah terus yang turu apa ya dapat begitu itu? Ya otomatis mboten pikantuk atau tidak dapat oleh turu. Tadi apa? Ketaatan di rumah. Ketaatan di rumah yaitu mengutamakan aktivitas di dalam rumah, menaati suami jika sudah menikah, dan tidak sering keluar rumah tanpa kepentingan mendesak.
dan tidak sering keluar rumah tanpa kepentingan mendesak. Lah terus bagaimana Bu jika seorang wanita muslimah itu adalah wanita karir? Tentu saja itu adalah masuk kategori kepentingan yang mendesak. Bocah-bocah, anak-anak, di sini ada menaati suami. Menaati suami ya, ini sejak sekarang kalian harus sudah paham bagaimana wajibnya seorang wanita itu menaati suami, kecuali mentaati perintah suami atau suami dalam hal maksiat atau berbuat dosa. Disuruh suaminya beribadah harus taat, disuruh suaminya membikinkan apa, ngeladeni apa harus mau. Neng kalau sama suaminya diajak mencuri, piye cah? Boleh apa ndak kita taat? Tidak boleh. Sama suami diajak menyakiti tetangganya, mau apa tidak? Tidak mau, karena itu masuk kategori maksiat. Hidup itu hanya ada dua kategori aja ya, taat dan maksiat. Kalau tidak taat berarti maksiat, kalau tidak maksiat berarti taat. Makanya alhamdulillah pada siang hari ini kalian diarahkan untuk beribadah, taat, menuntut ilmu. Maka berbahagialah dalam menuntut ilmu itu kalian diberi rasa bugar dan tidak ngantuk, diberi perasaan untuk senantiasa mendengarkan dan tidak omong-omongan dewe. Nah itu juga rezeki. Saya ngomong-omongan dewe, ya dapatnya ya omong-omongan dewe. Mengutamakan aktivitas di dalam rumah. Nah, sebagai wanita muslimah mengutamakan aktivitas di dalam rumah ini kenapa? Kalau kalian nanti pulang ya anak-anak, ini harapan saya jadilah anak pondok yang tadi gimana tadi? Qurrata ayun, nyenengne penglihatane wong tuane. Sampai di rumah nanti waktunya sapu-sapu ya nyapu-nyapu, waktunya nyuci-nyuci baju ya nyuci-nyuci. Kalau tidak bajunya sendiri, bajunya orang rumah, bapak ibu juga dicucikan. Waktunya bantu-bantu di dapur ya ikut bantu-bantu. Kalau apapun kerepotan orang tua di rumah dibantu. Siap kok gak Cah? Siap nopo mboten? Atau malah semoyo? Alah Bu, Pak, aku ki nang omah pengen ku istirahat kok dikongkon ya. Apa gitu kira-kira? Neng pondok wis dioprak ngaji, dioprak salat, dioprak sekolah. Saiki ki pengen ku ki istirahat, malah disuruh ini, disuruh itu, bantu ini, bantu itu. Kira-kira wong tuane sampean kabeh piye Cah? Seandainya jawabanmu begitu. Sedih, terus sakit hati, kecewa. Ojo sampai kalian membuat orang tua kalian kecewa.
Jadilah anak-anak yang qurrata ayun. Itu masuknya kategori anak yang solih dan solihah. Siapa yang gak pengen dadi anak sing soleh dan solihah? Ngajungo. Sing gak pengen. Loh, gak pengen dadi anak soleh solihah kabeh? Ngajungo rek. Nah, ngajungo cah sing pengen dadi soleh solihah. Ngajungo. Amin, Allahumma amin. Kenapa? Pulang. Sudah ditunggu tajilankah di arenamu, di asramamu? Tinggal satu lagi, nomor 8. Qanaah dan bersyukur. Qanaah kuwi nrimo cah. Neriman. Qanaah dan bersyukur. Bersabar menghadapi ujian. Dan menerima rizki dengan bersyukur. Contoh qanaah cah, karo orang tua hari ini karena orang tuanya itu rezekinya kurang, biasanya dikirimi 100.000 seminggu, cuman dikirimi 75.000, ya kudu nerimo, merasa cukup. Insya Allah Gusti Allah memberi kecukupan. Allahul kafi. Terus kemudian bersyukur. Syukur kuwi mang wajib apa ora to cah kira-kira? Nah, dawuh Gusti Allah, wa idza ta'adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa selalu bersyukur maka Gusti Allah menambah-nambahi rizkinya, dan barang siapa yang kufur maka siksaku teramat pedih, dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagai wanita muslimah, semoga kita selalu bisa mentaati atau melaksanakan apa yang menjadi kaidah-kaidah wanita muslimah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul terpatri di hati sanubari kalian bahwa kelak kita sudah tidak menjadi siswa-siswi ataupun santriwan-santriwati yang belajar langsung di ma'had ini, artinya sudah terjun ke masyarakat. Kita betul-betul dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pejuang-pejuang wahidiyah yang handal, wanita-wanita solihah mar'atul wahidiyah yang betul-betul mumpuni, menjadi ibu, menjadi saudari, menjadi anak yang betul-betul solihah. Mari kita sowan ke hadapan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta barokah karomah nadrohnya beliau ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Terlebih yang paling penting di sini majelis, kita mendapatkan doa restu yang istimewa dari guru rohani kita, yakni Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Al-Fatihah.